betul Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah, disyukuri itu. Kadang kita melupakan nikmat yang sehari-hari kita dapatkan, ya seperti kesehatan, seperti waktu, sampai Allah bersumpah wal asr, ya waktu ini setelah kita dikejar-kejar ada limit, baru kemudian kita gelagapan. Ya alhamdulillah, mumpung Allah masih kasih kita waktu untuk hidup, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ngibadah, ya termasuk kewajiban kita pada pagi hari ini, sholat subuh. Saya kalau bermakmum di Masjid Al-Aman Sido Arum diimami oleh Ustadz Sis, wah apalagi paham maknanya ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Wah itu, jadi katakanlah ya, kematian, sesungguhnya kematian yang kamu mau lari darinya pasti dia akan menemui kamu. Sama juga dengan orang yang sudah putus asa, ya mau menghendaki kematian dengan bunuh diri, itu pasti juga akan menemui. Ndak usah dikejar, ndak usah dicari, dan tidak usah dihindari. Isi saja kehidupan kita dengan ngibadah seperti maunya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, ya melakukan kebaikan, ya tidak menjadi beban orang lain, tidak membuat kerusakan, tidak melakukan kezaliman. Udah hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu aman. Walaupun ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang amalan-amalan sunnahnya itu yang akan kita bahas pagi ini sedikit, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Ya, tapi Nabi SAW orang mengatakan orang itu masuk surga. Lah bagaimana dia tidak melakukan amalan-amalan sunnah itu? Amalan sunnah itu kan ibarat apa ya? Kalau kita pulang ke rumah, sebenarnya pulang saja itu sudah bagus. Alhamdulillah suami saya masih balik, ya bapaknya anak-anak masih kembali. Atau misalnya kalau orang tua kita yang sudah mulai tua itu, alhamdulillah anak saya sudah kembali setelah sekolah di Jogja, setelah merantau ke Jakarta, ya alhamdulillah. Tapi ya itu sudah cukup sebenarnya bagi orang tua. Walaupun ada juga orang tua yang mengatakan, kok orang gawa bocor anaknya kan sudah kerja di kesana kemari tapi tidak, atau tidak bawa apa-apa, ada juga ya. Tapi sebenarnya anaknya itu sudah kembali, alhamdulillah. Tapi kalau dia membawa oleh-oleh, ya membawa buah tangan untuk dikasih sama keluarganya, dikasih pada istrinya, orang tuanya, wah itu pasti lebih senang lagi, dan Allah juga lebih senang gitu. Nah itulah sunnah, ya. Nah saya lanjutkan sedikit hadisnya yang mengatakan, loh kok bisa dijamin masuk surga? Dia masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang lain penasaran apa sih amalannya yang tersembunyi, yang kita tidak tahu.
Tapi kok sampai Nabi SAW bilang dia masuk surga? Ya, padahal amalan-amalan dia hanya melaksanakan amalan wajib minim sekali. Kalau ngasih juga sedekah, ya tidak seperti yang ini tadi. Ya, satu gerobak diborong semua kemudian dikasih, tapi dia hanya ngasih ya sepotong roti dan keju. Ya, sholat sunat juga tidak dilaksanakan. Pokoknya yang wajib-wajib saja. Nah, setelah itu ada sahabat penasaran, dilihatlah itu apa ya amalannya itu. Nah, sampai sahabat itu menginap di rumah sahabat yang dikatakan sebagai ahlul jannah. Apa ya? Dia lihat biasa-biasa saja. Katanya sebenarnya saya enggak, waktu itu kan alasannya karena bertengkar dengan orang tuanya minta nginap. Padahal dia mau lihat gitu. Ya, nah, setelah 3 hari nggak ada keistimewaan, sama aja amalan-amalan yang kita lakukan itu. Ya, nah kemudian setelah itu baru dia bilang sebenarnya saya tidak bertengkar sama orang tua saya cuma penasaran. Ya, seperti apa kata Nabi SAW, Anda kok termasuk yang dijamin surga? Nah, dia juga kaget ya, oh iya, tidak ada amalan, sama aja yang kita lakukan. Akhirnya sahabat itu datang yang bertanya, kemudian mau pulang gitu. Oh mungkin begini, saya tidak pernah iri hati dengan orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah itu termasuk kunci surga itu. Ya, ya kalau ada kenikmatan disyukuri. Ya, tidak ada kedengkian di dalam hati, karena dengki itu kebaikan apapun yang diproduksi oleh saudara kita hasilnya sama dengan minus, mesti buruk. Nah ini sholat sunat. Tapi jangan juga kemudian kita tidak mengerjakan sholat sunat gara-gara hadis ini. Ngepas aja. Iya, kalau misalnya amalannya lebih surplus, tapi kalau amalannya kurang, wah ini yang jadi masalah. Ya, nah kita mau menambah amalan, ya, menambah amalan lewat sholat sunnah. Sunnah itu bahasa lain dari sholat sunat itu sholat tatawwu, tambahan, nawafil. Ya, nama lain dari sholat sunat nawafil. Ya, sholat sunat itu. Sholat sunat yang paling bagus adalah sholat malam. Sholat malam sebelum masuknya subuh, sepertiga akhir malam. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di sebagian malam maka bangunlah untuk sholat maksudnya, ya, sebagai ibadah tambahan. Ada juga sebagai spirit tambahan, karena berbeda orang yang sholat malam dengan orang yang tidak sholat malam. Spirit tambahannya, kekuatan spiritnya itu pasti lebih kencang, karena pada saat orang-orang pada tidur dia malah bangun untuk menemui Tuhannya, ya, untuk sujud kepada Allah. Ya, ini yang ditambahkan, ya. Nah, sholat sunat yang lain yang sudah disepakati itu ya sholat sunat rawatib. Ya, saya bacakan satu hadis, kata Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ada juga yang saya jaga betul apa yang saya dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Kemudian wa rakaatain ba'daha, berarti sudah 4 ya. 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, tidak disebutkan sebelumnya. Fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaatain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaatain qabla sholati subh, dan 2 rakaat sholat subuh. Nah, kalau ini 2 rakaat sholat subuh diantara sunat-sunat rawatib itu yang paling utama. Biasanya Nabi SAW kalau melakukan safar itu sholat sunat beliau tinggalkan, tapi untuk khusus sholat subuh beliau tetap laksanakan, ya, karena biasanya kan habis tidur malam
istirahat, setelah itu kan belum ada aktivitas. Biasanya setelah pagi sarapan baru berangkat. Itu Nabi SAW tidak pernah dia tinggalkan. Sholat lail, ya, witir, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ada juga hadis yang mengatakan tambah dengan sholat duha. Tapi yang paling sering, yang paling disebutkan dalam hadis itu adalah sholat malam dan sholat subuh 2 rakaat, sholat sunat fajar, ya. Nah, itu yang disepakati, ya. Saya kira cukup banyak. Sholat duha, ya, sholat malamnya saya tidak perlu bahas lagi, ya, sudah terlalu banyak hadisnya dan biasanya kita bahas pada saat Ramadan itu, ya. Kemudian ada ini panjang sekali pembahasannya kalau sholat malam masalahnya. Kemudian ada sholat sholat Id, ya, itu juga sudah sering kita bahas yang disepakati. Kemudian ada sholat istisqa, minta hujan. Alhamdulillah, kemaraunya, ya, musim kemaraunya tidak panjang lah, ya. Pada saat 17 Agustus kemarin alhamdulillah hujan, ya. Sekarang tidak lagi, ya, memang waktunya di Indonesia. Sholat istisqa, minta hujan. Istikharah kalau bingung, ya, tentang sebuah pekerjaan atau tentang jodoh, ya, disunnahkan untuk minta, ya, konsul, tanya pada Allah, alimul ghaibi wasyahadah, yang paling mengetahui yang gaib dan yang tampak. Kita tidak tahu, bisa jadi apa yang kita suka, pekerjaan kah, calon istri kah, calon anak mantu kah, itu baik, ya, di depan kita, dalam pandangan kita, tapi ternyata setelah itu tidak bisa kerja. Ya, saya, ya, dapatkan curhatan itu, anak saya hafidhah, anak mantu saya alhamdulillah awalnya bangga, tapi ya cuman bisa ngapalin Quran aja, gitu. Ya, tapi bagaimana dengan pelayanan terhadap suami, terhadap mertua, ternyata tidak bisa dibanggakan. Jadi jangan sampai itu, ya. Makanya ada sekolah Quran itu hafidhah, tapi pelayanan luar biasa, memang dirancang untuk menjadi ibu utama, ibu solehah yang utama, ya. Sehingga belum selesai di pesantren itu sudah pada dilamar-lamar untuk menjadi iya, karena ya pernah diceritakan oleh siapa itu, ada Ustadz Ridwan Hamidi di Kopi Ngaji itu, ya, diajari bagaimana cara mencukur rambut, ya, motong rambut. Yang mengajari itu ya ahlinya betul, bagaimana cara memasak, ya, semuanya ada landasan Qur'annya, ya. Nabi SAW pada itikaf itu dipotong rambutnya oleh Aisyah itu, Nabi SAW tetap di masjid tapi Aisyahnya itu di luar masjid. Ya, bagaimana caranya, itu yang mengajari masak, ya, chef, betul-betul chef. Jadi dia tidak hanya sekedar latihan pasrahkan mau masak silahkan, ya, hafal Quran lagi. Harusnya yang seperti itu, ya, tentang akhlak, ya. Istisqa. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid itu juga disepakati, hadisnya jelas, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka raka'atain qabla ayyajlisa, ya, apabila kalian masuk masjid maka hendaklah sujud 2 rakaat, sholat 2 rakaat sebelum duduk, ya. Hadisnya rawahul jamaah dari Abu Qatadah. Kemudian sholat sunat safar, ya, ada yang mengatakan sejak berangkat kemudian nanti pulang, ya, tapi hasil penelitian saya sih yang kuat hadisnya itu adalah pada saat pulang. Jadi tidak ada sholat sunat safar, ada hadisnya, tapi hasil penelitian saya itu menyatakan hadisnya dhaif, ya. Adapun tuntunan sholat safar 2 rakaat ketika hendak safar, yuridu safaron,
didasarkan pada hadis dhaif mursal. Mursal itu hadis termasuk hadis terputus, ya, riwayat Ibn Abi Syaibah dan dari Mut'im bin Al-Miqdam, ya. Kemudian sholat gerhana dan lain-lain. Sementara yang diperselisihkan itu adalah sholat tasbih, ya, sholat taubat, ada juga sholat sunat wudhu, ya, sholat sunat syukrul wudhu, pernah dengar ya? Itu yang diperselisihkan kehujahannya atau kesunnahannya. Kalau sholat syukrul wudhu kebetulan dalil yang digunakan sebagiannya itu mirip dengan sholat taubat, ya. Kemudian sholat syukur ada juga, yang ada itu sujud syukur, tapi kalau sholat syukur tidak. Kunut juga diperselisihkan di kalangan ulama, bahkan dari 4 imam madhab, bukan sekarang saja. Ya, Muhammadiyah tidak kunut subuh, kemudian NU kunut subuh, ya, bukan sekarang saja. Dulu para imam madhab itu sudah berbeda, tapi tidak ada masalah. Yang penting masing-masing punya dasarnya, ya, karena ini bagian dari ibadah mahdhah, khossah, ibadah khusus, maka dia ketat membutuhkan dalil. Saya kira ini pengantar saya, mumpung masih ada waktu, monggo kita buka tanya jawab. Langsung Mawan. Oh, ini ada ya, sorry. Ketika rakaat terakhir imam sudah selesai sujud tapi ada jamaah yang masih sujud, bagaimana hukumnya si jamaah? Dan juga ketika imam sudah salam tapi jamaah masih at-tahiyat lama sekali. Bagaimana hukumnya? Ya, apabila imam sudah bertakbir, fakabbiru, maka segeralah bertakbir. Apabila imam, jadi sama dengan pada saat dia sujud, imam sudah bertakbir. Kalau kita masuk dalam jamaah, maka harus segera bertakbir juga, ya. Bangkit juga, imamnya sudah bangkit dari sujud pada saat sujud terakhir biasanya, ya, atau sujud yang lain, tapi biasanya yang terakhir karena ada waktu kan agak lama untuk salamnya kan, ya. Itu memang kadang-kadang kita lihat, tapi apakah itu sesuai dengan sunnah? Tidak, ya. Yang sesuai sunnah ketika kita masuk dalam jamaah, maka imam sudah bertakbir, segera bertakbir juga. Imam sudah bangkit dari sujud, ya, itu juga segera bangkit dari sujud, ya. Kemudian imam sudah salam, apalagi segera salam. Nah, persoalan imamnya kecepatan, ya tidak usah didemo. Kasihkan saja masukan, pakai standar saja, atau mungkin makmumnya yang kelamaan, ya. Itu juga tidak dibenarkan. Kalau imam sudah salam, segera salam. Nanti kalau mau menyempurnakan itu tadi lewat sholat sunat, ya, menyempurnakan kekurangan kita, mungkin tidak khusyuk, mungkin kecepatan, mungkin belum klik gitu, ya. Tapi tidak usah menunggu klik kalau sudah berjamaah, ya. Saya klik dulu, belum selesai, belum khusyuk, tidak bisa, ya, gitu. Ada tata cara sholat ini saya kira sudah tadi kita bahas. Ada khilafiyah di kalangan ulama, ya. Tapi umumnya dasar-dasar sholat tobat yang digunakan itu adalah ya, kalau dia menggunakan hadis yang mengatakan mandi lebih dahulu, kemudian sholat 12 rakaat dengan membaca Al-Fatihah, Al-Kafirun masing-masing 1 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, kemudian berdiri untuk sholat 4 rakaat hingga salam, sujud dengan membaca ayat kursi, lalu duduk dengan istighfar 100 kali, membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Itu hadisnya palsu, ya. Panjang pembahasannya tetapi hadisnya palsu. Intinya begini Bapak Ibu, kalau hadisnya sudah palsu atau la aslalahu, udah langsung aja kita tinggalkan, ya, karena nanti bisa terperangkap pada bid'ah. Tapi sudah diyakini, ya Pak, bagaimana sudah tradisi yang digunakan dalam masalah sholat, tradisi Nabi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu patokannya,
yang biasanya diikuti oleh para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan dalil ma min rajulin yudnibu dzamban fayatawadda fayusinul wudu tsumma yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu, silahkan. Jadi siapapun orang yang berdosa lalu berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian sholat 2 rakaat lalu beristighfar, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Itu hadisnya hasan riwayat At-Tirmidzi, ya, Ibn Majah, tapi sebagiannya dhaif, tapi yang penting sudah ada hadisnya yang makbul. Jadi ini bisa digunakan, silahkan mau pakai dasar ini monggo, ya. Tapi kalau yang tadi banyak sekali, ya, ada lagi tuntunan malam Idul Fitri untuk sholat 100 rakaat. Pernah nggak ya? Ya, kebanyakan dosa jadi mau kembali kepada fitri, ya. Tapi fitri sudah punya suami. Ya, dengan membaca 100 kali surat Al-Ikhlas, nah itu hadisnya palsu juga. Ya, makanya saya katakan di sini jika didasarkan pada tata cara palsu, maka ya mungkin juga pahalanya juga palsu. Udah, yang paling gawat itu kalau misalnya sampai sudah dikasih tahu begitu dia berpegang pada tradisi tapi tidak merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi itu ada yang berangkat dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira itu kita lanjutkan. Tapi ada tradisi itu yang tidak ada hadisnya sama sekali kecuali dari guru. Nah, itu perlu diteliti ulang, gitu ya. Nah, saya kira ini aja. Saya silakan, ada monggo. Ini terkait dengan kongres subuh tadi. Ya. Jadi ada satu kasus Qobliyah subuh ya. Rumahnya agak jauh dari masjid. Nggih. Kan keutamaan sholat sunnah itu kan di rumah. Nah, ini biar tidak atau biar mendapatkan qobliyah subuh juga mendapatkan keutamaan tahiyatul masjid. Kalau dia sholat qobliyah di rumah, tidak dapat tahiyatul masjid. Nah, kalau dia datang begitu ada ke masjid, dia dapat. Tapi 2 rakaat saja dapat ya. Nah, ada yang pernah mengatakan dengan niat tahiyatul masjid itu mencakup qobliyah subuhnya, atau sebaliknya niat qobliyah subuh nanti mencakup tahiyatul masjidnya. Yang pertama itu. Yeah. Kedua, saya pernah baca dalam sifat salat Nabi itu untuk rakaat ketiga dan keempat sholat fardu yang zuhur dan isya, saat itu ada sebagian imam yang masih menggunakan surat yang panjang pada Al-Fatihah. Nah, di buku itu kan disebut ada yang membaca surat, ada yang tidak. Nah, terutama untuk sholat imam yang mana? Begitu aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sholat subuh itu memang ya sering udah pernah kita bahas juga di sini. Kalau waktunya panjang, ada yang menuntunkan lakukan semuanya. Ya, jadi 2 rakaat itu misalnya syukrul wudu setelah wudu, karena ada juga dasarnya tadi dengan hadis yang sholat taubat juga dipakai, syukrul wudu juga dipakai, itu. Jadi lakukan 2 rakaat setelah itu. Yang kemudian kedua, kalau masih sempat waktunya ya tahiyatul masjid. Kalau masih sempat ya sholat sunat qobliyah fajar. Nah, tapi ada satu hadis yang sering mungkin agak jarang dikaji, itu bahwa Nabi SAW pada saat setelah sholat subuh yang dikerjakan hanya 2 rakaat. Ya, hanya 2 rakaat saja. Ya pokoknya sholat sunat saja 2 rakaat gitu. Iya, ada hadisnya. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya 1. Ya, seperti juga sholat sunat tobat, itu kan nama lain dari sholat sunat tobat, itu kan sholat sunat istighfar, memang minta ampun. Tapi bukankah di dalam sholat sunat itu ada, memang dalam sholat sunat ataupun dalam sholat wajib setelah salam itu kan memang dituntunkan untuk istighfar 3 kali. Kalau subuh istighfarnya lebih banyak lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kan ada
Dan salah satu fungsi sholat itu memang mengampuni dosa-dosa kita antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jadi fungsi istighfarnya, fungsi permohonan ampunnya, taubatnya sudah ada di sana. Ya, kalau dipanjangkan astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bertaubat juga. Nah, jadi ada yang mengatakan itu fungsi sholat. Ya, apalagi Nabi SAW sudah bilang bahwa fungsi sholat itu salah satunya adalah bisa menghapuskan dosa. Tapi ingat, dosa yang dihapuskan itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar, misalnya membunuh orang tanpa alasan, misalnya keterpaksaan karena dia ingin dibunuh, akhirnya pertarungan pun terjadi. Ya, membunuh orang dengan sengaja, dengan perencanaan. Ya, setelah itu yang dibunuh difitnah pula. Tidak menyinggung siapa-siapa ini ya. Difitnah pula, dibuat rekayasa. Ya, wah itu dosanya besar banget. Ya, wallahi dosanya besar banget. Ya, sudah dibunuh, dizalimi lagi, difitnah lagi, dibuat rekayasa. Ya, nanti kalau mati udah, itu termasuk dosa. Itu tidak hapus dengan sholat-sholat wajib, sholat sunat sekalipun tidak hapus. Ya, ya bayangannya kemana. Karena ada beberapa kasus dan itu tidak terungkap sampai tuntas. Ya, nah kemudian kan ada malam yu'ti kabirah atau malam tugsal kabair. Ya, selama bukan dosa besar. Mempersekutukan Allah termasuk dosa besar, berzina termasuk dosa besar. Ya, jadi itu ya. Kalau yang saya terus terang ya, kalau misalnya masih sempat di rumah, kalau di rumah kan sini masih cukup, dari sana ya, dari rumah ke Masjid Al-Fatah Bodeh itu cukup. Tapi kalau sini tadi saya kelewat ya, karena itu ya masih di perjalanan saya pas azan berangkat itu. Ya, sudah tinggal 50 menit jadi tidak sempat. Ya sudah. Nah, nanti ada juga pendapat seperti pendapatnya Syafi'iyah yang mengatakan kalau orang sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat sunat, qobliyah, fajar, ya kemudian terlewat, silahkan bisa diganti, diqodho dengan sholat sunat ba'da sholat fajar, sholat sunnah, sholat subuh. Sholat subuh kan lainnya sholat fajar. Nah, setelah itu boleh. Tapi saya terus terang sebaiknya itu dilakukan setelah terbitnya matahari saja. Nah, itu tidak ada khilafiyah. Kalau setelah terbitnya matahari nanti akan nabrak hadis yang mengatakan ya tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga terbitnya fajar, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Terlalu kuat hadis ini. Ya, tapi kalau misalnya setelah terbitnya matahari, ya seperti juga Nabi SAW kalau lewat itu sholat malam, tidak sempat dia sholat malam, beliau perbanyak sholat duhanya sampai 12 rakaat. Ya. Nah, tapi kalau mau misalnya mengganti sholat yang sudah terlewat pada sholat sunat fajar itu sebaiknya dilakukan setelah terbitnya matahari saja. Ya, insya Allah ulama sepakat akan hal itu. Karena Nabi SAW ada sabdanya yang bilang begini, malam yusolli rok'atil fajar, orang yang tidak sempat sholat 2 rakaat fajar, fal yusallihima ba'da ma tatlu'us syams, maka hendaklah dia sholat setelah terbitnya matahari. Ya, itu hadisnya Sahih riwayat Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dan Ibn Hibban. Pertanyaan kedua apa, Ustaz? Membaca surat setelah ya. Oh, ini yang sholat sunat atau sholat apa, Ustaz? Sholat fardu. Oh, baik, mungkin dia lupa.
Ya, hadisnya juga jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat 4 rakaat, ya, rakaat pertama dan rakaat kedua pakai surat setelah Al-Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat cukup hanya Al-Fatihah saja. Tapi kalau misalnya kadang-kadang memang ada imam yang kok panjang gitu, apa yang dibaca gitu, ya wallahualam, mungkin lupa saja. Tapi kalau misalnya dia mengatakan hadis, wah itu saya belum dapat hadisnya, saya masih harus belajar lagi. Rakaat ketiga dan keempat beliau baca surat setelah Al-Fatihah, ya gitu ya. Baik, yang lain silakan. Oh, diganti dulu, ada ibu berdiri. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu masalah sunat-sunat yang belum disebutkan adalah sholat sunat subuh atau isyraq, Ya. yang dilaksanakan setelah sholat subuh ini sampai pada waktu sholat. Bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada khilafiyah tentang istilah sholat sunat syuruk. Ya, ada yang memasukkannya sebagai bagian dari sholat duha dan ada yang memisahkannya. Dia sholat sunat tersendiri, bukan bagian dari sholat duha. Ya, di catatan kaki buku sholat sesuai tuntunan Nabi SAW yang saya tulis, jika sholat duha ini dilakukan di awal waktu terbitnya matahari, jangan langsung, ya, jangan langsung pada saat mulai terbitnya, tunggu sampai sekitar 15 menitan, ya, karena itu kan termasuk waktu terlarang kalau pas misalnya tergelincir, ya, maka disebut dengan sholat isyraq. Itu dalam istilah fikihnya, tapi syuruk dalam istilah dalam istilah hadisnya isyraq, syuruk dalam istilah fikihnya. Penamaan sholat isyraq ini ketika Ibn Abbas menjawab pertanyaan Ummu Hani tentang sholat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 8 rakaat, ya. Kemudian kata Ibn Abbas, hadhihi sholatul isyraq, ini adalah sholat isyraq. Isyraq pada saat terbitnya matahari, ya. Tetapi hadis yang menyebutkan pahalanya sama dengan haji dan umroh itu juga kontroversial, ya, kontroversial. Ada yang mengatakan itu sunnah, ya, ada yang mengatakan itu bukan sunnah karena dasarnya hadis dhaif. Ya, saya juga mencoba meneliti berulang-ulang. Ketika dia mengatakan itu sunnah, saya teliti lagi, ya, dan hasilnya dhaif, ya. Jalur At-Tirmidzi dari Anas melalui Abu Dilal Hilal bin Abi Hilal yang menurut mayoritas ulama hadis seperti Abu Dawud, An-Nasai, Abu Hatim, Ibn Addi, ini adalah dhaif, ya. Ibn Hibban mengatakan syekh pelupa, tak boleh dijadikan hujjah, la yuhtajju bih. Al-Bukhari Muqaribul Hadis, perlu diteliti lagi secara mendalam hadisnya. Yang kedua, 3 jalur At-Tabrani dhaif semua, ya, yakni jalur dari Ibn Umar karena melalui Al-Fadl bin Muwaffaq, itu dhaif jiddan, sangat lemah, ya. Kemudian dari Abu Umamah dhaif karena satu jalur melalui Musa bin Ali yang tidak dikenal, la yu'rab, ya, tidak dikenal dia. Sementara Al-Qasim bin Abdurrahman dan Al-Ahwas bin Hakim didhaifkan mayoritas ulama. Sehingga persoalan pahala serahkan aja sama Allah. Bisa jadi pahalanya sama dengan haji dan umroh, bisa jadi lebih, bisa jadi tidak ada. Ya, karena cuma ikut-ikutan. Iki sholat opo gitu. Nah, kemudian itu jadi saya katakan tadi itu bagian dari sholat duha. Tapi kalau mau dipisahkan monggo juga. Nanti jam, ya, pada saat sapi-sapi, unta sudah mulai kepanasan, itu pada saat mulai menyengat, mungkin jam-jam 9, jam 10, ya. Itu waktu terbaik sebenarnya untuk sholat duha, ya. Tapi kadang Nabi SAW melakukan di ini. Apakah setiap saat beliau melakukan sholat duha? Tidak juga. Coba baca riwayat Aisyah, ya. Tapi bahwa sholat duha itu
pahalanya banyak? Iya. Ya, ada yang mengatakan setiap persendian itu ada pahalanya. Gitu Bu ya. Jadi silahkan setelah pengajian ini kalau sudah syuruk ya silahkan lakukan sholat isyraq ya. Mau di bagian dari sholat duha atau tidak ya terserah saja. Yang penting ada sunnahnya semua. Baik, silahkan yang di belakang Nyin Sewu. Sekalian dua aja. Iya. Silahkan Pak. Iya. Oh iya, itu yang pertama. Terus lanjut Pak. Itu boleh diserahkan di masjid. Oh nggih. Iya, di luar sholat ini. Iya. Ada lagi Pak yang di sampingnya Pak Antoib. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bukan banyak bahasa, cuma sebuah pemikiran serentak berlangganan. Kalau ada orang yang hafizul Quran, itu kalau bagi pengetahuan saya adalah seorang merdeka. Karena hafizul Quran itu menjaga Quran dan dia akan membela Quran. Tapi kalau tahmilul Quran, orang cuma bisa hafal Quran tapi nggak pernah menjaga. Salah satu contohnya adalah sepak bola. Nah, di Indonesia ini banyak orang yang tahmilul Quran tapi tidak tahmidul Quran, tidak sebagai orang pembela Quran, cuma hafal saja. Banyak kasus gitu Pak. Mungkin ini aja Pak dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nanti itu sebagai tambahan bagi kita, bedakan antara tahfidzul Quran dengan tahmilul Quran. Ya, saya setuju ya untuk tambahan pengetahuan kita ya. Setuju, memang orang yang menjaga bukan hanya sekedar menghafalkan, tapi dia jaga sampai dimasukkan nilai-nilai Quran itu ke dalam dirinya. Ya, gitu. Jadi tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Ada orang yang hafal Quran tetapi ya malah perilakunya, malah dia mentradisikan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini dalam masalah ibadah mahdo ya, bukan dalam masalah ibadah ammah. Matur nuwun Ustaz. Kemudian Pak Ustaz Mutaib, ini apa namanya, pertanyaannya sudah pernah juga, adakah sholat sunat qobliyah sebelum Jumatan? Ya, ada khilafiyah, tapi kalau sudahlah azan itu kan khutbah, ya ada khutbah, jadi langsung tidak ada jarak antara azan dengan kesempatan untuk ini. Nah, tapi kemudian ada yang membuat azan pertama dengan azan kedua itu. Azan pertama sebelum masuknya waktu, silahkan itu disebut dengan laksanakan qobliyah. Bahkan ada dalam sebuah masjid setelah azan pertama langsung melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelumnya, semuanya. Waktu itu saya bingung juga pas lagi perjalanan di Jawa Tengah itu, ya ini sholat apa gitu kok ternyata itu azan lagi, ya pada masa Nabi SAW azan 2 kali, pada saat Jumatan itu tidak ada. Pada masa Abu Bakar juga tidak ada. Pada masa Umar bin Khattab juga tidak ada. Adanya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika umat Islam tambah banyak, ini kok semakin terlena dia melaksanakan sholat. Akhirnya saya kok menginginkan, tapi beliau musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya kok menginginkan ada yang sholat, ada yang azan sebelumnya itu di pasar supaya mereka nata-nata segera meninggalkan dagangannya. Ya, ini tadi al-Jum'ah itu. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Itu. Terlena dia, kenapa? Karena tidak tahu keutamaan itu. Makanya pada ayat sebelumnya, in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui, ya, jika kamu benar-benar mengetahui, itu akidahnya harus kuat.
Makanya bedakan mu'allaf dengan yang sadar dia belajar tentang Islam, itu apinya itu kuat sekali gitu, sehingga kebiasaan sholat sunat, kebiasaan bangun malam, kebiasaan kewajiban puasa Ramadan bagi orang yang masuk Islam hanya sekedar karena ada perempuan yang disukai yang kebetulan beragama Islam, itu biasanya ini setelah pisah kadang-kadang tergoda lagi untuk kembali, ya. Makanya ada itu mertua itu yang mau masuk Islam, begini aja, kamu belajar dulu tentang Islam baru kamu datang lagi ke sini. Jadi tidak dini, ya. Kalau al-mumtahanah itu kan fantahinuhunna, uji mereka dulu, udah bener nggak akidahnya, jangan hanya karena anakku kamu menikah, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dari dalam hatinya kesadaran itu kuat sekali, ya kadang-kadang ada rasa malas, godaan setan, tapi karena dalam jiwa itu sudah menyala, maka dia bisa mempengaruhi yang lain. Tapi kalau di dalam jiwa akidahnya sudah bermasalah, itu cepat sekali lunturnya, ya. Makanya kita lihatlah ada beberapa artis, ya, yang pisah kemudian dia kembali ke agamanya, agama asalnya, ya. Saya tidak tahu artisnya siapa namanya, saya juga ya. Baik, jadi gitu Pak, ya, tadi ya, jadi kalau saya lebih cenderung untuk itu sholat sunat mutlak, ada sholat sunat itu. Kemarin saya juga ditanya sholat sunat mutlak kapan waktunya, ya karena saya hanya pendek dan lagi sibuk, saya cuma yang waktu biasanya untuk sholat sunat mutlak itu sebelum Jumatan dan pada saat tengah malam setelah sholat witir. Kok masih ada waktu untuk sholat sunat, ya laksanakan, karena dalam hadis itu ada begini Pak, 8 1 22, ada 9 22. Lah 9 itu kan sudah witir selesai untuk sholat malam sunat yang utama itu. Tapi kok waktunya masih ada, lah dua dan duanya itu apa gitu, ya. Ada yang mengatakan itu sholat tahajud, ya, seperti Abu Bakar itu kan biasanya sholat sunat malamnya itu kan di awal malam Abu Bakar itu, ya. Tapi suatu saat dia bangun juga di akhir malam, dia tanya pada Nabi, kalau saya misalnya bangun lagi apa yang saya lakukan? Ya sudah, sholat aja 2 rakaat. Tidak disebutkan ada witir di dalamnya, ya. Ya, saya kira itu ya, matur nuwun, waktunya habis, ya. Jadi untuk mungkin yang lain kali Ustaz, ya, minta maaf sekali, ya, tentang tahlilan dan tahlilan di masjid. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.